Nah, di part 2 kali ini ya, kita akan membahas bagaimana membangun bisnis dan kita bangun pondasinya dari awal. Nah, apa aja sih pondasi dari awal itu? Yuk, kita ulas bareng-bareng. Nah, di part 1 kemarin kita membahas ada 2 yang harus kita butuhkan untuk bisa membangun bisnis secara progresif gitu. Yaitu bagaimana kita membutuhkan seorang konseptor dan membutuhkan seorang eksekutor. Nah, itu kan kita balik lagi ya, itu bicara masalah fondasi dari sisi foundernya atau pendirinya. Nah, sekarang kita bicara masalah bagaimana kita membangun fondasi di bisnisnya gitu loh. Nah, ada 3 hal yang paling penting yang harus kita pahami gitu kan. Salah satunya adalah marketing, produksi, penjualan. Itu sebenarnya yang paling penting yang benar-benar harus kita jadikan sebuah fondasi untuk bisnis kita nanti. Nah, sebenarnya kan awal mulanya itu kan dari ide. Idenya apa? Bisnis apa? Misalnya, bisnis gorengan misalnya contoh. Nah, kalau bisnis gorengan itu seperti apa sih gitu kan? Nah, kita mulai dari bahas satu persatu dulu. Kadang-kadang kalau misalnya orang jualan gorengan misalnya, yang di otaknya itu ada timbul pertanyaan. Contoh misalnya, cara jualnya gimana ya? Ini terlalu terlalu loncat dari 3 step tadi gitu loh. Marketing, produksi, penjualan. Jadi orang tuh kadang-kadang kalau memulai bisnis itu suka berpikir langsung loncat aja gimana ya cara jualnya gitu loh. Padahal ada part sebelumnya yang harus kita pikirkan dari awal. Contoh, marketingnya seperti apa, produksinya seperti apa, baru yang terakhir adalah penjualan, gitu loh. Karena dari segi marketing sendiri, ya, itu juga sudah terbagi banyak, gitu loh. Dan banyak mazhab-mazhab marketing yang bisa kita jadikan tolak ukur dan bisa kita pelajari, gitu loh. Nah, kalau gua itu selalu berpikir bukan bagaimana menjualnya, tapi gua berpikir bagaimana konsep pemasarannya. Itu awalnya. Bagaimana cara kita memperkenalkan produk kita terhadap orang yang kita tuju gitu loh. Baik itu secara produk, baik itu secara jasa. Konsep pertama yang benar-benar gua pikirin adalah yaitu bagaimana konsep pemasarannya. Kan barangnya belum ada. Ya, justru itu karena barangnya belum ada gitu kan. Itu menjadi sebuah fondasi di awal sebelum barangnya ada. Jadi ketika kita melakukan stocking dan segala macam gitu, dan kita mengeluarkan modal itu nggak sia-sia karena kita udah tahu how to sales-nya seperti apa gitu, how to marketnya seperti apa gitu. Nah, jadi itu yang gue biasa persiapkan. Dari sisi market, nah banyak banget yang bisa kita olah dan kita bisa gali gitu loh. Karena mazhabnya aja banyak ya. Apalagi kalau berkenaan dengan bisnis online gitu loh. Itu banyak banget mazhabnya. Salah satunya, gua itu di setiap bisnis gua sekarang yang gua jalani itu menerapkan 2 strategi pemasaran yang menurut gua ini cocok dengan pemahaman gua pribadi gitu loh. Dan ini menurut gua masuk logika dan masuk akal. At least kita cari change atau cari kesempatan yang menerapkan sistem pemasaran tanpa modal gitu kan. Baik lagi kan ini kita pengennya tanpa modal ya. Nah, yang bisa kita manfaatkan apa ya gitu. Kalau kalian nanti mungkin di next konten mungkin bakal gue bahas deh secara keseluruhan. 1, gue tuh menerapkan sistem ZMOT, Zero Moment of Truth, atau biasa disebut ZMOT. Jadi sebenarnya Google dari tahun 2014 tanpa kita sadari sebenarnya dia punya algoritma sendiri untuk memahami kebiasaan ya para pelaku online. Nah, itu ada namanya ZMOT atau Zero Moment of Truth. Nah, yang kedua, yang gue sering pelajari sekarang dan gue dalami sampai gue beli bukunya, gue juga bakal bahas bagaimana konsep marketing ini berjalan gitu. Nah, gue tuh mempelajari yang namanya guerrilla marketing atau bisa bahasa Indonesianya guerrilla marketing gitu loh. Nah, dari 2 mazhab ini aja gitu loh, gue kombinasikan itu menjadi suatu dasar fondasi bagaimana gue bisa membentuk produksi. Oh, produksinya seperti ini, cocoknya seperti ini karena tujuan market kita adalah ini. Dan penjualannya itu kita bicara di akhir. Kenapa? Kalau kita loncat langsung ke penjualan, berarti kita, secara tidak langsung
di pikiran dan otak kita itu sudah berpikir bahwa oh untung berapa, rugi berapa gitu loh. Padahal untung dan ruginya juga nggak ada dasarnya gitu loh. Betapa pentingnya kita membangun fondasi, dan yang strategi awalnya adalah kita membangun konsep marketing. Itu satu. Yang kedua adalah setelah kita tahu, dan kita paham, dan kita tahu apa yang mesti kita lakukan, strategi apa yang mau kita terapkan di konsep marketing, baru kita selesai di situ, baru kita pindah ke yang namanya strategi produksi, ya kan? Nah, dari segi strategi produksi, itu banyak macam yang bisa kita olah. Salah satunya, bagaimana kita menjadi cari supplier nomor satu, bagaimana kita bisa menekan biaya produksi, gitu kan? Bagaimana kita bisa mencari, kalau untuk produk ya, bisa mencari kemasan yang lebih efisien, yang ramah lingkungan kah, yang budgetnya lebih murah lah, gitu kan? Non plastik atau plastik lah, gitu kan? Di situ baru kita bicara, kita bentuk produknya, kita develop produknya, gitu loh. Nah, itu langkah yang paling tepat ya setelah strategi marketing sudah terbentuk, gitu. Dan pada akhirnya, ketika nanti strategi produksi sudah terbentuk dan produknya udah jadi, baru kita tahu. Karena kita tahu kan produksi itu kan memakan biaya, memakan modal ya, kalau yang pakai modal gitu kan. Dan gue sarankan sebenarnya kalau untuk bisnis tanpa modal, coba kalian untuk membentuk bisnis jasa gitu loh. Karena jasa itu tanpa modal gitu loh. Nanti gue share deh beberapa konten tentang bagaimana kita bisa membangun bisnis jasa tanpa modal gitu kan. Nah yang terakhir itu adalah baru kita bicara penjualan gitu loh. Karena yang namanya penjualan transaksional, semua sudah terbentuk. Strategi marketingnya seperti ini, memakan biaya segini. Strategi produk ini segini, memakan biaya segini. Dan akhirnya kita bisa mengejawantahkan ya apa yang sudah jadi riset kita dan analisa selama ini, baru kita ejawantahkan di penjualan gitu loh. Nah di penjualan baru kita bicara transaksi jual dan beli gitu loh. Karena apa? Konsumen itu nggak peduli dengan bisnis kita. Dia itu pengen feedback dari kita. Dia pengen keuntungan dari produk tersebut. Jadi, kalau kita bicara strategi pemasaran, kita bukan memperkenalkan bisnis kita, tapi bagaimana penerapan produk ini bisa langsung diterapkan kepada kebutuhan konsumen. Itu loh. Makanya, inilah yang mesti kita pelajari sama-sama, dan kita mesti pahami bersama-sama bahwa penjualan ini sangat penting ya untuk kita terapkan setelah kita sudah membentuk strategi marketing dan strategi produksi. Oke, mungkin itu aja dari gua. Next kita akan membahas membedah satu persatu bagaimana kita bisa membentuk sebuah bisnis dengan 3 pondasi tadi, yaitu marketing, produksi, dan juga penjualan. Itu. Oke? See you next time.